Ya, terima kasih Kang Charlie atas kesempatannya. Saya tidak akan berbicara panjang lebar karena ya tentu saja Kiai Ubaid udah memberikan penjelasan. Tetapi terkait dengan pertanyaan awal dan mendasar tadi, apakah NU ini sebenarnya adalah alat politik? Saya melihatnya memang NU adalah alat politik yang sangat populer dan diminati oleh para politikus Indonesia sejak awal. Dan ini bisa kelihatan dari beberapa tahun kemarin. Ini yang terlihat jelas ya. Jadi misal ketika Pak Jokowi yang sudah sangat populer harus berhadapan dengan Pak Habib Rizik yang juga sangat populer ketika pemilu, dan kemudian Pak Habib Rizik itu menggalang istimewa ulama yang kesekian dan seterusnya untuk mendukung Pak Prabowo, maka yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu adalah langsung membangun koalisi dengan NU dengan menjadikan Pak Ma'ruf Amin sebagai wakilnya. Nah, pada bagian itu sebenarnya sudah kita ketahui bersama bahwa NU pada akhirnya menjadi tameng kekuasaan bagi para politikus-politikus gitu. Jadi Pak Ma'ruf Amin itu tidak ketahuan sebelumnya, Pak Ma'ruf Amin itu tidak disinyalkan sebelumnya, karena pada waktu itu yang lebih santer itu adalah Pak Mahfud MD gitu, yang juga sebenarnya adalah warga NU. Tetapi pada akhirnya yang dipilih itu adalah Pak Ma'ruf Amin. Nah, ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa pemerintah kita itu sebenarnya sudah memiliki hubungan yang sudah memiliki hubungan yang cenderung konspiratif gitu, di mana ada banyak hal yang tidak kita ketahui dan kita hanya bisa menduga-duga saja. Nah, seiring berjalannya waktu, NU tuh terus-terusan menampakkan diri untuk membela kepentingan-kepentingan pemerintah. Kayak kemarin misalkan tambang gitu ya. Tambang NU ada di garda terdepan untuk bisa menghalau para kritikus gitu. Bahkan yang mengkritik tambang itu dikatain wahabi lingkungan misalkan, itu sangat populer sekali di kalangan masyarakat kita. Kemudian sekarang tema-tema yang kontroversial atau proyek-proyek kontroversial pemerintah MBG gitu, itu Nahdlatul Ulama itu adalah pihak pertama yang mengkampanyekan dukungannya gitu. Jadi ini bukan soal benar atau salah, bukan soal apakah MBG memang layak dikritik atau enggak dan sebagainya, bukan hanya terkait dengan hal itu, tetapi terkait dengan fakta bahwa Nahdlatul Ulama hampir tidak pernah melakukan oposisi atau konfrontasi terhadap pemerintahan-pemerintahan yang ada belakangan ini, baik di era Pak Jokowi maupun di era Pak Prabowo. Nah, kalau ini adalah sebuah indikasi, maka kita tuh harus ngambil indikasi berikutnya. Apa indikasi bahwa warga NU atau Nahdlatul Ulama ini sekarang sudah menjadi mesin dan kepentingan politik? Apa coba? Salah satu cirinya itu adalah bahwa Nahdlatul Ulama itu PB ya, pengurus besar yang di atasnya itu kaya-kaya, yang semakin ke bawah semakin miskin, dan akhirnya golongan miskin itu di sana semua. Ini kita tuh bisa perbandingkan di daerah aja, di wilayah. Wilayah mana yang NU-nya sangat kuat? Madura misalkan. Dan wilayah mana yang NU-nya gak terlalu kuat, yang gak masuk sampai ke akar rumput gitu, itu Surabaya misalkan. Surabaya itu kaya raya luar biasa, kotanya itu besar luar biasa, sedangkan Madura itu empat kabupaten semuanya termasuk jajaran termiskin di Jawa Timur gitu. Jadi di satu sisi yang sangat kaya, di sisi lain yang sangat miskin. Nah, kenapa seperti itu? Ya ini adalah karakteristik atau ciri-ciri dari sebuah komunitas, sebuah kelompok yang memiliki kaitan erat dengan pemerintahan. Jadi yang bawah-bawahnya miskin, yang atas-atasnya kaya gitu. Jadi pengurus besar Nahdlatul Ulama, saya mohon maaf ya, mungkin tidak semuanya seperti ini, tapi pengurus Nahdlatul Ulama itu pada umumnya memiliki kekayaan yang luar biasa besar, sedangkan yang di bawah-bawahnya itu justru memiliki kekayaan yang sangat kecil, kesenjangan ekonominya sangat besar. Ini adalah indikasi bahwa sebuah kelompok masyarakat itu ditunggangi oleh kepentingan politik. Karena masyarakat yang ditunggangi oleh kepentingan politik, itu kalangan bawahnya itu tidak akan dimakmurkan, tetapi mereka hanya akan diperah untuk memenuhi kepentingan orang-orang yang ada di atas gitu. Nah, jadi selama kesenjangan
kesenjangan ekonomi itu terjadi di warga Nahdliyin, maka itu adalah sebuah indikasi kuat bahwa ya NU itu adalah bagian dari kekuasaan atau dia dimanfaatkan oleh kekuasaan. Kemudian kita juga bisa melihat bahwa kita tuh tidak menemukan warga NU di kepengurusan itu yang kritis pada pemerintah. Kita tuh tidak menemukan itu. Justru sebaliknya, siapapun yang mengkritik pada pemerintah itu biasanya disanggahnya itu adalah sama kader-kader PBNU. Kita mengetahui bahkan kemarin ada satu yang benar-benar menegaskan kekuatan PBNU kekuatan pemerintah dalam mencengkeram PBNU gitu. Kemarin ada seorang salah satu dalam tanda kutip ya, salah satu elit dari PBNU itu digeruduk sama KPK, kemudian ditangkap, kemudian ditahan. Namanya Gus Yakut. Nah, Gus Yakut itu ketika dia ditahan, itu salah satu ketua NU justru mengatakan seperti ini, kok tega-teganya KPK memperlakukan warga NU seperti ini. Ini penting, Pak. Jadi kan sebenarnya Gus Yakut ditangkap oleh KPK adalah sebagai penyelenggara negara, bukan sebagai warga NU. Dia itu ditangkap karena dia terduga melakukan tindakan-tindakan yang terkait jabatannya sebagai menteri, bukan sebagai orang NU. Lalu kenapa ketua NU justru malah mengatakan bahwa kok tega-teganya KPK terhadap NU? Jadi dalam hal ini seperti ada di belakangnya itu adalah sebuah transaksi bahwa NU tuh gak boleh diapa-apakan karena dia adalah bagian dari pemerintah gitu. Makanya ketika Gus Yakut ditangkap dalam konteks bagian dari pemerintah, tapi justru dibelanya sebagai warga NU. Jadi kan kalimatnya itu adalah kok tega KPK terhadap NU gitu. Sebenarnya kan bukan terhadap NU, KPK itu terhadap penyelenggara negara gitu. Kenapa yang rusuhnya malah NU gitu? Ya karena penyelenggara negara dengan NU itu sudah benar-benar tidak bisa dipisahkan. Nah, karena sudah tidak bisa dipisahkan, ini juga adalah penegas bahwa NU selama ini memang sudah menjadi bagian dari alat kepentingan politik. Begitu. Nah, makanya balik lagi, kalau misalkan warga NU itu tidak dimanfaatkan dalam konteks dia justru memanfaatkan, kalau memang seperti itu ya, seharusnya warga NU itu sekarang punya bargaining yang kuat. Bayangin aja, warga NU tuh 100 juta di Indonesia, mungkin lebih gitu. Dan itu mengakar kuat sampai bagian ke bawah-bawahnya. Di beberapa daerah itu benar-benar bisa berdampak pada kebijakan-kebijakan politik dan kebijakan-kebijakan publik gitu. Kalau orang-orang NU sekuat itu, kenapa dia tetap memiliki basis massa yang miskin-miskin? Coba kenapa seperti itu? Ya karena sebenarnya NU bukan untuk warganya. NU tuh untuk kepentingan-kepentingan politiknya. Karena dia dimanfaatkan oleh kepentingan politik. Kalau dia bahkan bisa menjadi wakil presiden Republik Indonesia, kalau dia bahkan bisa mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah, katanya gitu ya. Kalau dia diserahi amanah begitu banyak oleh negara pada mereka, termasuk tambang. Kalau begitu banyak yang diberikan kepada mereka, lalu yang kaya-kayanya hanya yang di atas, sedangkan yang fakir miskin itu ada di bawah semua, dalam jumlah yang sangat besar. Nah, kenapa bisa seperti ini? Ini indikasi penting bahwa NU selama ini itu adalah pihak yang menjadi mesin politik bagi pemerintah, bagi kekuasaan yang lebih besar. Itu poin saya tuh di situ, Kang Charlie. Tapi ya, intinya, berarti ya, kan gini, Pak Guru, artinya bertolak belakang dengan nilai-nilai perjuangan NU selama ini dong untuk kemaslahatan umat itu ya. Sebenarnya nggak bertolak belakang dalam artian gini, NU itu kan sejak awal mengambil jalan tengah ya, wasatiyah, jalan moderat, jalan tengah-tengah dalam arti bahwa mereka juga tidak akan beroposisi terhadap pemerintahan dan mereka juga tetap tidak akan dikendalikan oleh pemerintahan gitu.
Itu yang di era Gus Dur itu kan seperti itu. Jadi mereka tidak mereka tidak akan oposisi, tapi mereka juga tidak akan mendukung sepenuhnya. Jadi mereka warga NU itu fokus pada kebijakan-kebijakan. Kalau ada kebijakan yang salah, kalau ada kebijakan yang membingungkan ya bisa dikritik. Kalau ada yang bagus ya diapresiasi gitu. Nah, tapi sejauh ini NU selalu mendukung apapun yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi kita tidak ingat kapan mereka pernah melakukan kritik terhadap pemerintah. Kang Charlie, Kiai Ubed, apakah ingat kapan NU terakhir kali, ini angkatan yang sekarang ya, kapan terakhir kali NU melakukan kritik terhadap pemerintah? Tambang mereka dukung, MBG mereka dukung, bahkan ketika program-program dan proyek-proyek pemerintah itu dianggap menyakiti hati rakyat, dianggap itu sangat kontroversial bagi rakyat, itu warga NU tetap PBNU tetap mendukung pemerintah loh. Makanya saya mengajukan pertanyaannya itu adalah sejak kapan atau kapan NU itu melakukan kritik terhadap pemerintah gitu. Kayaknya sih saya nggak pernah dengar. Padahal ini ormas terbesar di Indonesia, dampaknya signifikan. Tapi kenapa enggak gitu? Padahal itu kan bisa menjadi sebuah oposisi yang baik dalam artian kita bisa mengontrol pemerintah, mengontrol dalam artian kita bisa kritis terhadap pemerintah, kita bisa memberikan kontribusi dalam bentuk saran terhadap pemerintah dan sebagainya. Tapi itu nampaknya NU tidak melakukan itu. Dia libur dalam hal itu. Sebaliknya, justru menjadi pelindung besar bagi pemerintah. Coba pemerintah punya kebijakan apa, kemudian dikritik oleh akademisi dan praktisi misalkan, NU ada di garda terdepan untuk mendukung pemerintah itu. Koperasi Merah Putih didukung sepenuhnya. Kemudian makan bergizi gratis didukung sepenuhnya. Padahal kalau misalkan makan bergizi gratis itu dilaksanakan, itu warga NU tuh goyang itu pendidikannya sebenarnya. Tapi kan itu juga didukung gitu. Nah, jadi kapan kita bisa menemukan NU yang wasatiyah lagi gitu, yang tengah-tengah lagi, yang bisa memberikan apresiasi sekaligus juga bisa mengkritik. Ya, baik. Jadi gini Pak Guru, kalau kita lihat NU itu kan rumah bagi para Nahdien ya. Atau rumah yang enak ditinggalin, pergi pulang ya ke rumah. Namun kalau kita melihat pola-pola era-era sekarang ini kok nampaknya bukan seperti rumah ya bagi warga Nahdien. Dan saya menemukan pola-pola yang menarik Pak Guru. Sebagian besar itu tidak menolak frontal tentang NU, tapi mereka menilai bahwa bagaimana arah dan independensinya gitu kan. Dan ini bukan krisis loyalitas sebenarnya. Ini adalah krisis kepercayaan diam-diam. Nah, kalau misalkan publik atau warga Nahdien gitu kan mulai tidak marah, tapi malah mulai meragukan, itu biasa lebih berbahaya gitu kan. Nah, menurut Pak Guru, apakah ini tanda bahwa NU itu sedang kehilangan otoritas moralnya gitu ya, tentu utama, atau justru sedang mengalami transformasi yang belum dipahami publik, atau mungkin makin kesini makin nggak jelas gitu Pak Guru, atau seperti apa Pak Guru? Jelas, sangat jelas, makin kesini makin nggak jelasnya itu sangat jelas. Jadi maksud saya gini, kapan organisasi yang namanya PBNU itu pecah gara-gara tambang? Ya zaman sekarang aja gitu. Jadi sebelumnya, nah pecah gara-gara tambang itu artinya apa? Artinya itu adalah, jadi yang ngasih tambang siapa? Ketika pemerintah memberikan tambang kepada ormas keagamaan, yang paling duluan langsung mau itu adalah NU. Terus orang-orang NU sendiri tuh gak tahu ini tambang siapa yang ngegerakin, nanti siapa yang jalanin, ini nanti PT-nya harus seperti apa, gak ada kesiapan sama sekali. Saking gak ada kesiapannya sampai pecah belah. Nah, dalam situasi yang seperti ini, gimana ceritanya ada ormas keagamaan diiming-imingi oleh harta, kemudian mereka menerima bahkan terburu-buru, bahkan ketika mereka tidak mampu untuk menangani itu. Kan orang NU kan belum mumpuni dalam tambang, mereka tidak punya sejarah soal pengurusan tambang. Ketika dikasih langsung diterima, dan setelah diterima mereka bingung siapa yang harus menyelenggarakannya, sampai akhirnya mereka pecah, saling tuding satu sama lain, saling fitnah satu sama lain, dan seterusnya. Dan ujung-ujungnya ini juga yang akhirnya mendorong muktamar dipercepat gitu. Coba
ini kan semakin menunjukkan bahwa ya marwahnya turun drastis. Bisakah orang Nahdlatul Ulama yang menawarkan itu kepada negara, bukan sebaliknya? Nahdlatul Ulama ngasih amanah kepada pemerintah. Ini kami punya pesantren jumlahnya sekian. Nanti kami akan berikan santri-santri kami itu untuk yang terbaik itu untuk negara dan sebagainya. Kita nggak nemu NU yang seperti itu. Kita nemunya adalah pemerintah datang ke NU atau NU yang dipanggil ke pemerintah, kemudian dikasih tambang dan kemudian mereka senang, dan karena senang mereka tidak nyadar bahwa mereka tidak mampu dan akhirnya bersengketa satu sama lain gitu. Dan bahkan ada persengketaan laten yang kita tidak ketahui dari NU, yaitu kalangan tua dan kalangan mudanya itu sebenarnya bentrok. Ini kan harus diakui bersama sebenarnya. Jadi kalangan Nahdlatul Ulama yang tua-tua, generasi yang senior-senior, itu sebenarnya banyak diberontaki oleh generasi yang lebih muda. Tapi generasi yang muda itu tidak memiliki penyaluran yang layak sehingga tidak terlalu nampak. Tetapi kan di kalangan muda Nahdlatul Ulama juga banyak yang ya banyak yang sebenarnya kontra terhadap PBNU gitu. Kemarin tuh ada yang PBNU saya lupa bagaimana kronologinya, tapi yang digugat sama yang juniornya juga kan ada yang seperti itu. Nah jadi kita berharap bersama bahwa NU itu bisa kembali ke hitohnya, bisa kembali ke tengah-tengahnya. Dia bukan menjadi alat politik. Itu bahaya sekali kalau NU jadi alat politik, tapi sekarang memang sudah terjadi. Saya pikir kembali ke hitohnya, jangan sampai dia itu ada di pusaran kekuasaan dan menjadi keset, menjadi alas bagi kepentingan-kepentingan elit dan oligarki. Kalau NU ini, ya saya lebih mempunyai kekhawatiran lebih tinggi ya, takutnya lebih ke arah politis. Nah jadi kalau pertanyaannya adalah kalau NU ya terus bergerak maju terus ke arah yang semakin politis, kira-kira apa Pak Guru resiko terbesar bagi umat? Apakah kita akan kehilangan institusi moral atau hanya menyisakan sebuah simbol? Mangga silakan Pak Guru. Kang Charlie, dalam konteks kehilangan, kalau cuman sekedar kehilangan institusi moral, itu tuh masih sangat baik, masih agak untung. Ancaman yang lebih besar dari politisasi NU itu adalah kalau institusi moral itu berbalik justru melakukan tindakan amoral dan dukungan terhadap tindakan-tindakan amoral. Jadi hilangnya institusi moral tuh masih lebih baik daripada institusi moral yang ada itu justru mendukung tindakan-tindakan amoral. Saya tidak akan berbicara panjang lebar karena pada bagian ini saya khawatir akan memicu kontroversi yang lebih besar. Tapi kepada siapapun yang menonton video ini, siapapun yang mendengar video ini, dari warga Nahdliyin, dari para pengurus-pengurusnya, tolong cek sepanjang seminar ini, sepanjang menjelang muktamar ini, sudah mulai ada putaran uang-uang yang beredar enggak? Semoga enggak ya, ini bukan tuduhan ya, saya cuma bertanya. Tolong dicek apakah ada putaran uang dari satu tokoh ke satu daerah, satu kiai ke pesantren anu dan sebagainya, sudah ada belum? Kalau itu memang ada, artinya selama ini NU itu sudah bukan NU lagi. Jadi bukan kebangkitan ulama, tetapi ulama yang dihancurkan oleh kebatilan. Kalau memang ada seperti itu, makanya silakan cek. Ini menjelang muktamar, tolong itu apakah ada dana dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, dari satu kiai ke kiai yang lain, dari satu instansi ke instansi yang lain, tolong dicek di sini. Dan kalau memang ada, saya pengen ngomong sama orang-orang yang di sana itu uang haram. Dan uang haram itu tidak akan selesai dengan pertaubatan. Karena uang haram itu, uang korupsi itu, atau uang sogok, uang suap itu
tanggung jawabnya terhadap manusia, bukan terhadap Tuhan. Tuhan itu maha penyayang, Tuhan itu maha pengasih, Tuhan itu maha pengampun. Di mana kita minta ampunan, di situ Tuhan pasti akan mengampuni. Itu yang saya pahami dari ajaran agama saya. Tetapi kalau teman-teman berdosa kepada manusia, merampas hak-hak manusia, atau melakukan tindakan suap menyuap kepada sesama manusia demi kepentingan yang ilegal, maka itu mau tahajud setiap hari pun, mau puasa setiap hari pun, itu dosanya terhadap manusia. Jadi taubatnya susah sekali. Jadi saya mengajak teman-teman untuk memantau ini menjelang muktamar, apakah ada putaran-putaran yang cukup mencurigakan atau tidak. Syukur kalau tidak ya, syukur kalau tidak. Tetapi kita juga harus berhati-hati kalau memang ada seperti itu. Dan kalau memang sudah ada seperti itu, artinya ya NU berarti sudah bukan NU lagi. Ini adalah NU yang menyamar. Ini adalah instansi lain, pihak lain, gagasan lain, tujuan lain yang sama sekali bukan NU tetapi mengatasnamakan NU. Kan NU yang asli itu nggak mungkin terlibat pada korupsi, nggak mungkin terlibat pada penyuapan, nggak akan terlibat pada penyalahgunaan wewenang. Itu nggak mungkin. NU yang real tuh nggak mungkin yang seperti itu. Jadi kalau ada di tubuh NU yang seperti itu, sebaik-baiknya sih dipercepat kehilangannya gitu. Dibuat hilang, dibuat menjauh dari NU yang sebenarnya. Itu saja sih terakhir dari saya. Baik. Terakhir untuk Keupet untuk memberikan closing statement pada episode kali ini. Monggo silakan Pak Kiai. NU organisasi yang menurut saya sampai detik ini mewah karena punya prinsip yang sangat hakiki, yang didasarkan pada sumber-sumber ilmu pengetahuan yang luar biasa dan mengarah kepada sistem kemanfaatan untuk umat manusia. Tapi fenomenanya di era sekarang ini semuanya itu tidak terasa. Dulu di era Kiai Haji Said Akil Siraj, kalau ada masalah yang sekiranya perlu dibasul masailkan, mengumpulkan ulama untuk membahas sebuah permasalahan, itu dikumpulkan, Mas. Karena tidak semua permasalahan itu bisa diselesaikan dengan membaca kitab oleh seorang kiai lalu difatwakan kepada masyarakat. Ada hal-hal yang memang harus disepakati, Mas. Ada hal-hal yang memang harus disepakati untuk membuat sebuah kesepakatan yang memang tidak bisa disimpulkan secara personal. Apalagi yang terkait dengan masyarakat secara langsung. Dan di situ ada prinsip keagamaan yang mengundang perbedaan yang tajam. Oh, itu pasti harus diselesaikan. Sekarang ini seolah-olah itu semua tidak ada masalah. Ini yang pertama. Yang kedua, NU sebagai organisasi kritis. Sejedanya waktu jarak antara Kiai Said Akil Siraj dengan Gus Dur, itu masih ada kritisisme di Kiai Said Akil Siraj. Nah, tapi sekarang ini sudah nggak ada kritisisme, itu nggak ada. Ada banyak yang perlu dikritisi oleh pengurus PBNU terkait dengan kebijakan pemerintah. Contoh misalnya ini, Mas. Saya beda dengan guru gembul dalam konteks MBG. Kalau guru gembul kan berani mengkritisi MBG. Saya nggak berani, Mas Sherly. Saya sebenarnya berharap kepada PBNU untuk mengkritisi pemerintah terkait dengan MBG. Karena saya bukan guru gembul, nah, katakan begitu. Guru gembul punya keberanian untuk mengkritisi pemerintah. Saya nggak punya keberanian. Nah, dalam konteks itulah saya mewakilkan pada PBNU sebenarnya untuk mengkritisi pemerintah. Ada banyak hal yang sebenarnya bisa saya harapkan dari kepemimpinan Gus Dur mengkritisi pemerintah, tapi tidak bisa saya harapkan di kepemimpinan sekarang ini.
Dan bisa saya harapkan di kepemimpinan Kiai Haji Said Akil Siraj, saya di era tahun 97, 98, 99 itu punya masalah terkait dengan sistem punggawa keraton dalam sistem pemerintahan era Orde Baru, katakan begitu. Semua harus dikondisikan oleh presiden seperti ada seorang raja dalam sistem demokrasi Indonesia saat itu. Itu dalam posisi saya yang lemah sebagai mahasiswa, hanya bisa menggerakkan lewat penerbitan mahasiswa di seluruh Indonesia dan beberapa demo kecil-kecilan. Tapi ada harapan yang lebih besar yang bisa saya harapkan. Apa? Gerakan Gus Dur untuk membangun civil society melalui warga negara yang penuh berkesadaran dalam konteks kebangsaan ini. Ini menarik. Artinya ada persoalan bangsa yang tidak bisa saya jawab, tapi betul-betul direpresentasikan oleh seorang Gus Dur, menggerakkan masyarakat Indonesia untuk menjadi masyarakat yang kritis dan yang sadar di tengah relasi kuasa yang tidak seimbang yang dibangun oleh Orde Baru. Ini menarik, Mas. Sekarang ini banyak hal yang perlu dikritisi loh, Mas. Terkait dengan kesenjangan antara guru honorer dengan yang bekerja di MBG. Di luar Jawa itu banyak jembatan-jembatan yang menghubungkan pendidikan anak-anak yang saya kalau lihat nangis, Mas, benar. Mereka harus naik kapal, harus seperti itu, padahal harusnya lewat jembatan dengan baik. Anggaran yang dipakai MBG itu sebenarnya bisa selesai untuk menyelesaikan masalah itu, Mas. Dan banyak lagi, Mas. Termasuk juga misalnya gizi anak itu kan persoalan orang tua, Mas. Berapa persen yang dikeluarkan untuk MBG dengan yang apa? Yang dalam tanda kutip yang dikeluarkan untuk sistem prosedur dan administrasi pengelolaan. Antara anggaran MBG dengan anggaran untuk pengelolaan MBG itu lebih besar untuk anggaran pengelolaan MBG, Mas. Ini kan ada kesenjangan yang luar biasa. Termasuk juga sistem perkuliahan yang banyak yang pintar yang nggak bisa kuliah. Kemudian juga sistem kos-kosan di dekat-dekat perguruan tinggi itu rata-rata mahal-mahal. Mengapa pemerintah juga tidak menyelesaikan sistem anak-anak yang kuliah itu, bagaimana bisa mendapatkan tempat yang lebih murah misalnya, atau digratiskan kuliahnya, diberikan tempat yang lebih murah misalnya. Di beberapa tempat itu makanan bergizi, tapi prakteknya makanan kering yang terjadi, Mas. Dan belum lagi merusak sistem pasar, Mas. Orang-orang pasar pada menjerit, Mas, pada cerita saya itu, Mas. Harga-harga juga melonjak dan banyak kesenjangan. Ini butuh dari pengurus besar Nahdlatul Ulama untuk berbicara tentang ini. Jangan ada kesenjangan. Saya nggak berani bicara begitu, nggak berani, Mas. Saya menunggu organisasi besar yang menjadi tempat apa dalam tanda kutip tempat saya menaruh sebuah harapan, katakan begitu. Itu karena di luar organisasi, kalaupun saya memberikan kritik atau mengeluarkan kritik, pandangan-pandangan kritik itu terbatas, Mas. Powernya berbeda dengan pandangan-pandangan kritik yang dikeluarkan oleh seorang pemimpin organisasi besar yang di belakangnya memimpin masyarakat. Itu energinya berbeda, daya letupnya itu berbeda. Dan itu yang kita harapkan. Pemimpin NU yang memiliki daya letup yang luar biasa sebagai moral force untuk menjembatani kepentingan masyarakat kepada pemerintah. Bukan sebaliknya, justru menjadi tangan panjang pemerintah. Saya itu pegawai negeri, Mas, sebagai dosen. Tapi tidak senang kalau punya pemimpin organisasi yang menjadi harapan saya itu
yes man atau nurut dengan pemerintah, tidak kritis terhadap pemerintah. Manggut-manggut pakai ya. Iya, saya itu pegawai negeri, dosen pegawai negeri, saya di PNS dosen. Tapi saya pengen pemimpin saya di organisasi Nahdlatul Ulama itu kritis, punya daya letup kritisisme yang luar biasa. Nah itu, dan saya nggak mendapatkan di era sekarang itu, sangat elitis sekali. Dan banyak hal-hal yang harusnya diselesaikan dalam konteks keberagamaan, dalam konteks sosiologi masyarakat kita, dalam konteks politik masyarakat kita, dalam konteks masyarakat relasinya dengan sistem kekuasaan, kesenjangan, relasi kuasa tidak seimbang. Ini banyak hal yang perlu diselesaikan, tapi tidak tersentuh. Tidak tersentuh. Semua langkah-langkahnya sangat politis, elitis dan politis, tidak populis, humanis. Jadi humanitarianisme itu hanya sekedar sebuah slogan, bukan sebuah sistem yang terbangun dalam kehidupan masyarakat. Humanitarianisme itu ada di lingkungan masyarakat. Humanitarianisme itu tidak ada dalam sistem elit kekuasaan. Namanya sistem kemanusiaan itu ada di tengah masyarakat. Karena yang punya relasi kemanusiaan itu masyarakat. Penguasa itu tidak ada relasi kemanusiaan, yang ada adalah bagaimana dia menggerakkan kemanusiaan. Kalau masyarakat itu menikmati sistem kemanusiaan, penguasa menggerakkan kemanusiaan, kiai, ulama menyinari kemanusiaan, aktivis menggerakkan kemanusiaan. Itu. Kalau itu sudah terjadi kan enak. Jadi ketua PBNU kok nggak kritis, nggak transformatif, nggak dinamis, nggak memberikan modernisasi. Wah, repot kalau udah seperti itu. Bukan pemimpin organisasi lagi itu. Namanya pemimpin birokrasi namanya. Sementara di sistem birokrasi aja sudah ada good governance, good government. Mengapa di organisasi kemasyarakatan malah justru mau meniru birokrasi yang yang tidak mencerminkan good governance, tidak mencerminkan good government. Betul-betul sistem birokrasi feudalisme, kayak sistem kata itu. Kalau dengan atasan merunduk, kata itu. Kalau dengan bawahan menyepak, kalau ada kesempatan ngentingi, itu kata. Nah, jadi sistem kepemimpinan itu harus sistem kepemimpinan yang betul-betul anti feudalisme, yang betul-betul membebaskan, mencerahkan, transformatif, membangun sistem modernisasi setelah Gus Dur, dan membangun sistem dinamisasi. Siapapun pemimpinnya, saya tidak bicara secara personal dalam konteks ini. Oke, terima kasih Mas Herli.